Perkenalkan, saya Zaira Nazwa, saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa gaul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa gaul didefinisikan sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu dalam pergaulan. Bahasa gaul biasa digunakan oleh anak muda, tetapi juga dapat digunakan oleh orang dewasa dari berbagai kalangan. Bahasa gaul sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di media sosial dan karya seni. Misalnya seperti di lagu, film, ataupun novel. Ciri-ciri bahasa gaul yang pertama yaitu penggunaan kata-kata dan frasa yang tidak baku. Misalnya, enggak, kata bakunya itu tidak. Yang kedua itu penggunaan singkatan. Misalnya OTW, kata bakunya itu on the way. Yang ketiga ada penggunaan dialek lokal. Misalnya gue, kata bakunya itu aku. Ada beberapa fungsi bahasa gaul. Yang pertama itu untuk sebagai sarana komunikasi, yang kedua itu sebagai sarana identitas, yang ketiga itu sebagai sarana ekspresi. Bahasa gaul terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kata-kata dan frasa gaul baru terus bermunculan, dan kata-kata gaul lama dapat mengalami perubahan makna atau penggunaan. Pengembangan bahasa gaul dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pengembangan teknologi, perubahan gaya hidup, pengaruh budaya asing. Jadi, bahasa gaul merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang berkembang secara alami. Bahasa gaul memiliki beberapa fungsi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Aula Rusdi, saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di kalangan remaja, dampak bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia mencakup beberapa aspek. Beberapa dampak positifnya termasuk remaja lebih kreatif dalam menyampaikan pendapat dan sebagai sarana ekspresi diri yang kreatif. Namun, penggunaan bahasa gaul juga dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal seperti di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, penggunaan bahasa gaul juga dapat menyebabkan bahasa Indonesia semakin memudar pada mata remaja dan bahkan dianggap kuno, serta dapat mempengaruhi cara berkomunikasi remaja dan menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun terdapat dampak positif, perlu juga memperhatikan dampak negatifnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.